Ya Bu, tunggu sebentar. Joko pun datang. Jawab Joko. Ya Bu, ada apa Ibu memanggilku? Jawab Ibu. Ya Joko, Ibu mau tanya sesuatu sama kamu. Joko. Selamat datang di channel YouTube Iwayan Channel 25 dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Terima kasih. Kisah ini menceritakan anak yang keras kepala yang susah diatur dan tidak mengerti dengan keadaan orang tuanya. Ibu Joko. Joko, tolong kesini sebentar, Ibu mau bicara sesuatu sama kamu. Jawab Joko. Ya Bu, tunggu sebentar. Joko pun datang. Jawab Joko. Ya Bu, ada apa Ibu memanggilku? Jawab Ibu. Ya Joko, Ibu mau tanya sesuatu sama kamu. Joko. Tanya apa ya Bu? Tanya Ibu. Kok akhir ini Joko jadi banyak pengeluaran? Uang yang Ibu kasih sudah habis. Jawab Joko. Ya Bu, uang yang Ibu kasih sudah habis semua. Tanya Ibu, uang segitu banyaknya, kamu pakai buat apa cepat sekali habisnya? Sedangkan kamu tahu sendiri penghasilan keluarga kita akhir tahun ini turun terus. Jawab Joko. Apa hubungannya? Uang habis sama penghasilan bulanan Ibu. Uang segitu mana cukup buat Joko? Malah kurang belum beli ini, ujar Joko. Tanya Ibu ke Joko. Joko, kamu ngerti apa tidak yang barusan Ibu ucapkan kepada Joko? Jika penghasilan kita menurun otomatis kita akan jatuh miskin. Dan pemasukan kita tambah sedikit, jadi Ibu minta sama Joko. Jangan boros dengan uang belajar, hemat itu maksud Ibu. Jawab Joko. Ya sudahlah, itu terserah Ibu, pokoknya jika aku mau sesuatu, Ibu harus usahakan titik. Datanglah Bapak Joko dari tempat kerja dan Bapak Joko bertanya, kenapa kalian berdua ini kok malah ribut? Jawab Joko. Nggak tahu tuh, Ibu marah-marah sama Joko gara boros sama uang. Kemudian Bapak Joko pun bertanya kepada istrinya. Emangnya kenapa sibuk kalau Joko ngabisin banyak uang, kan nggak ada salahnya? JWB istri. Oh jadi begitu ya Pak, pendapat banyak sama Ibu. Ibu berkata pada Joko, dikarenakan penghasilan di akhir tahun ini turun terus, pendapatan kita makin sedikit. Coba Bapak pikir jika Ibu kasih Joko uang terus dan cara pemakaiannya boros, tidak bisa hemat, bisa-bisa rumah dan semua barang yang kita punya sekarang habis terjual. Bapak paham, kata Ibu. Jawab Pak Joko. Benar juga tuh, Jok, kata ibumu, bisa-bisa kita tidak punya apa-apa karena kamu boros. Jawab Joko. Ya sudah, terserah kalian berdua, ujar Joko sambil pergi ke dalam kamar dan mengunci pintu. Kemudian Ibu dan Bapak Joko berdiskusi soal Joko yang boros dan keras kepala, tidak bisa mengerti dan dinasehati. Ibu, gimana nih Pak Joko, nggak bisa dikasih tahu malah marah. Bapak, ya gimana lagi Bu, kita sudah berusaha menjelaskan kepada Joko soal penurunan hasil usaha kita tahun ini. Apalagi Bapak gaji pas-pasan di kantor, mana cukup untuk nanggung semua keperluan kita. Jawab Ibu. Ya juga ya Pak, maka dari hal ini kita harus hemat dengan keperluan kita ya Pak. Bapak Joko pun berkata, ya Bu, kita harus hemat. Apalagi cari kerja juga susah, belum tentu baru dapat kerja udah dapat gaji besar Bu. Jawab Ibu. Ya Pak, Ibu juga paham dengan soal itu. Jadi gimana soal Joko nih Pak, susah dikasih tahu? Jawab Bapak Joko. Ya biarin aja dulu, Buk, dia kan sudah besar, dia pasti akan mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Jawab Ibu. Ya deh Pak, kita biarkan dulu dia berpikir dan belajar cara berhemat. Setelah kedua orang tua Joko berdiskusi, Ibu dan Bapak berkata, ya sudahlah, biarkan dulu Joko berpikir tentang apa yang kita ucapkan kepada Joko, biar dia paham apa maksud kita ngasih tahu Joko soal keadaan kita akhir tahun ini ya Bu. Jawab Ibu. Ya Pak, kita biarkan dulu, sudah besar juga kan dia. Jawab Pak Joko. Benar juga ya Bu, Bapak setuju. Kesimpulannya, cerita di atas menceritakan anak yang susah diatur dan keras kepala. Jadi kedua orang tua sering membiarkan apa kemauan seri yang susah diatur dan keras kepala. Jadi seberapa kemampuan orang tua kita selalu bersyukur, belum tentu semua orang tua bisa memberikan apa kemauan kita. Jika teman-teman suka dengan cerita di atas yang ada di channel ini, tolong bantu dengan cara like, subscribe, share, dan komen agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Terima kasih jika kalian sudah selalu support channel ini.